Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulika Sahori Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar Pancasila pra kemerdekaan. Berikut adalah Pancasila dari era sebelum merdeka hingga setelah merdeka. Bangsa Indonesia adalah sebuah negara yang terbentuk berdasarkan sebuah tindakan dari proses perjalanan hidup yang dialaminya sangatlah panjang dan telah dimulai sejak pada zaman dari kerajaan kuno Sriwijaya, Majapahit, dan datangnya para penjajah yang berasal dari daerah barat atau Eropa. Bangsa Indonesia sendiri adalah sebuah bangsa yang kemudian berusaha untuk mencari sebuah jati diri yang ingin menjadi sebuah negara merdeka dan memiliki berbagai macam prinsip yang berada di dalam sebuah filsafat kehidupan. Hal tersebut memiliki berbagai macam hal seperti ciri-ciri khas sebuah sifat dan juga maupun karakter terhadap sebuah bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam hal tersebut, kemudian para pemimpin bangsa pada zaman dahulu melakukan sebuah rumusan yang terbentuk sangatlah sederhana, tetapi rumusan tersebut memiliki sebuah nilai yang amatlah dalam yang terdapat di dalam sebuah 5 macam prinsip maupun sila yang hal tersebut dinamakan dengan Pancasila. Kemudian di dalam era reformasi ini, bangsa Indonesia juga harus menjadi sebuah bangsa yang mana sebaiknya memiliki sebuah visi dan juga sebuah pandangan hidup yang bersifat kuat yang disebut sebagai nasionalisme. Hal tersebut sangatlah dibutuhkan dikarenakan hal tersebut agar tidak mudah terombang-ambing, yang mana masyarakat internasional pada saat ini mudah untuk memberikan intervensi atau campur tangan sehingga akan dapat terlaksana sebuah kehidupan yang mana berbangsa dan negara juga berakar pada sebuah sejarah bangsa. Nilai Pancasila tersebut apabila dilihat sejarahnya tidak lain berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, terdapat pula berbagai dimensi yang terdapat di Pancasila yang terdapat dari sebelum Indonesia merdeka hingga Indonesia merdeka. Dimensi spiritual. Dalam melakukan implementasi dimensi spiritual Pancasila, hal ini menjadi sebuah gambaran bahwa pada sila ketuhanan yang Maha Esa sendiri memperkuat bahwa dalam melaksanakan sebuah praktik terhadap penyelenggaraan pemerintah yang terjadi di Indonesia tidak diizinkan untuk meninggalkan sebuah prinsip terhadap keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak memandang apa agamanya. Kemudian pada nilai ini sendiri juga menunjukkan bahwa setiap manusia, yang terutama adalah manusia yang menjadi penyelenggara yang menjadi seorang penyelenggara negara, terdapat sebuah hubungan yang terjadi sebuah keterpautan dengan sang penciptanya. Kemudian hal ini memberikan sebuah pengertian yang mana dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang penyelenggara negara tidak hanya dituntut untuk menjadi patuh dalam setiap kegiatan yang akan berkaitan dengan tugas yang dijalankan, tetapi hal tersebut harus dapat dilandasi dalam sebuah sikap untuk dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari kepada Tuhan yang terhadap apa yang telah dilaksanakannya. Kemudian dari hubungannya antara manusia dan Tuhan tersebut,
yang dimana terdapat dalam sila pertama itu sendiri sejatinya adalah sebuah bentuk yang dimana menjadi tanda untuk menghentikan sebuah bentuk praktik penyelenggaraan yang menyimpang, seperti apabila seseorang ingin melakukan tindakan korupsi yang dimana hal tersebut adalah perbuatan yang berdosa, penyelewengan harta negara, dan berbagai macam perilaku lainnya. Nilai spiritual seperti inilah yang dimana sebenarnya sangat diperlukan untuk yang diperlukan oleh penyelenggara negara Indonesia pada saat ini. Dimensi kultural dalam hal ini adalah berbagai macam hal sosial dan juga budaya yang dimana kemudian diatur dalam kegiatan Pancasila, yang sebagaimana contohnya adalah sebagai seorang warga negara Indonesia yang dimana baik, maka kita sebaiknya memiliki sikap untuk saling membantu orang lain dan kemudian menjaga kerukunan yang ada di bumi Indonesia. Dimensi institusional dalam dimensi ini, Pancasila kemudian dianggap sebagai sebuah landasan utama yang dimana kemudian bertujuan untuk mencapai berbagai macam cita-cita dan juga sebuah tujuan untuk bernegara dan juga berbangsa dalam melaksanakan sebuah penyelenggaraan pemerintah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.